saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang peran orang tua di dalam pembentukan jati diri remaja. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita seringkali mendengar istilah jati diri. Sebenarnya apa itu Pak Paul, jati diri? Suatu pengetahuan tentang siapa kita ini. Jadi setiap kita mesti mempunyai gambaran lah, siapa sih kita ini. Memang gambaran ini nggak selalu sama, karena akan dipengaruhi juga oleh hal-hal yang kita alami pada masa yang akan datang. Tapi ya kita mesti mempunyai gambaran bahwa kita adalah orang yang seperti ini, dan yang seperti ininya cukup permanen gitu. Seberapa penting pengetahuan itu perlu dimiliki oleh seorang remaja gitu Bapak? Sebetulnya sangat penting sekali. Seperti yang telah kita bahas pada siaran Telaga yang lampau, anak-anak remaja yang memasuki kancah kehidupan remaja tanpa memiliki bekal ya sama sekali tentang siapa dia, niscaya bisa langsung dipengaruhi oleh teman-temannya. Dan dia tak berdaya untuk mengevaluasi masukan teman-temannya atau bujukan teman-temannya. Dia akan cenderung mengikuti saja apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Tapi bagaimana caranya seorang anak remaja itu bisa punya konsep diri yang jelas seperti yang tadi Pak Paul katakan? Jadi yang diperlukan di sini adalah masukannya dari orang tua sendiri atau dari keluarga. Terutama yang saya maksud keluarga adalah dari pihak orang tua. Nah, otomatis ini tidak bisa terjadi sewaktu anak sudah menginjak usia remaja. Ini harus terjadi bahkan pada usia yang paling dini. Contoh, sewaktu anak digendong oleh orang tua pada masa bayi. Orang tua berkata, aduh senyummu bagus, aduh ketawanya kok lucu. Nah, ini adalah masukan. Si bayi belum tahu apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Tapi si bayi bisa merasakan bahwa yang dikatakan oleh orang tuanya itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Karena bayi itu meskipun belum bisa memahami perkataan, dia sudah bisa merasakan ungkapan perasaan. Jadi, perasaan yang baik yang disalurkan kepada si bayi membuat si bayi juga merasa tenang. Ini sebabnya waktu anak-anak nangis ya, masih bayi, seorang ibu biasanya mencoba menenangkan si bayi dengan bernyanyi lagu yang lembut, atau mengajaknya bicara, atau bersenandung. Nah, nggak ada bayi yang sedang nangis dicoba ditenangkan dengan hardikan-hardikan, atau dengan suara yang lantang-lantang keras-keras. Tidak. Karena anak bisa merasakan atau menangkap getaran emosi si ibu itu. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu, sebetulnya orang tua sudah mulai berkomunikasi dengan si anak. Meskipun ini komunikasi yang belum melibatkan sepihak, betul. Dan belum melibatkan kemampuan berpikir yang canggih. Tapi ini pun penting. Itu dalam proses pembentukan jati diri anak itu Pak Sudah. Itu cikal bakalnya. Dia harus mulai mendapatkan suatu perasaan bahwa orang tuanya menyambut dia. Orang tuanya menerima dia. Beda dengan anak yang kalau mulai menangis, yang diperolehnya bukanlah pelukan, bukanlah suara yang lembut, malah hardikan, kemarahan, karena si orang tua merasa terganggu. Nah, meskipun si anak belum bisa mengerti apa yang dikatakan si orang tua, tapi dia sudah bisa merasakan bahwa orang tuanya tidak menyambutnya, tidak sabar terhadapnya. Nah, sekali lagi ini adalah hal-hal yang tidak bisa dia ungkapkan karena belum mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan diri seperti kita ini orang dewasa.
Tapi pesan-pesan ini yang diterimanya itu sedikit banyak mulai mempengaruhi sikap si anak terhadap orang tua. Maksud saya begini, kalau si anak mendapatkan pelukan atau kata-kata yang tenang dan menyejukkan waktu dia nangis, waktu dia mulai sudah besaran, kalau dia merasa susah atau sedih, dia akan mencari ayah ibunya. Tapi kalau dari kecil dia sudah terlalu sering mendengarkan hardikan waktu dia menangis, dia akan menciptakan rasa takut. Dalam dirinya yang timbul bukannya rasa rindu dan ingin dekat dengan orang tua, justru sejak kecil dia tidak mau terlalu dekat dengan orang tua. Karena secara naluriah, dia tidak ingin berdekatan dengan seseorang yang justru membuatnya merasa takut atau tegang. Justru dia akan mencoba menghindarkan. Nah, interaksi seperti ini menjadi interaksi yang tidak positif. Interaksi yang justru membuat jarak antara si anak dengan orang tua. Dan yang paling penting adalah orang tua mulai kehilangan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan kepada si anak. Karena anak sudah mulai menjaga jarak darinya. Juga kalau orang tua terlalu sibuk ya Bapak, anak tidak bisa dekat dengan orang tua. Betul. Misalkan dia bicara, dia bertanya, ibu atau bapaknya mendengarkan, kemudian menjawab. Lain kali dia akan bertanya, sebab dia tahu dia akan didengarkan dan dijawab. Tapi kebalikannya juga betul. Kalau dia bertanya, orang tua tidak memperhatikan, apalagi menjawabnya. 2-3 kali terjadi, lama-lama dia akan enggan bertanya. Sebab yang dia inginkan tidak dia peroleh. Orang tua tidak mendengarkan, apalagi menjawabnya. Begitu. Kalau komunikasi sudah tercipta, ya dari kecil tadi ya, setelah kita bahas, komunikasi sudah ada, jalurnya sudah tersedia. Nah, orang tua sekarang mulai bisa memberikan masukan-masukan atau gizi-gizi kepada si anak. Memasukkan apa? Informasi, nasihat, kata-kata, tanggapan, supaya si anak akhirnya mulai mengerti siapa dia. Nah, saya kira ada beberapa hal yang orang tua bisa dan seharusnya masukkan ke dalam diri anak. Yang pertama adalah orang tua perlu menanamkan kepada anak bahwa anak adalah seseorang yang mereka kasihi. Yang bukan saja mereka sambut, tapi mereka sangat kasihi. Dengan kata lain, anak-anak ini adalah anak-anak yang berharga di mata orang tua. Nah, anak-anak perlu mengetahui bahwa mereka itu penting. Mereka itu berharga. Waktu mereka berkata, saya ikut dong. Orang tua tidak selalu berkata, diam di rumah, jangan ikut. Tapi orang tua kadang-kala bisa berkata, yuk silakan ikut. Orang tua bisa berkata, yuk kita pergi rekreasi. Yuk kita pergi beli mainan untukmu. Yuk kita rayakan hari ulang tahunmu. Jadi hal-hal yang kecil ya, aktivitas-aktivitas kehidupan seperti itu, sebetulnya merupakan berita, pesan kepada si anak. Bahwa engkau itu kami kasihi. Dan engkau itu penting serta berharga bagi kami. Nah, inilah cikal bakal jati diri. Secara generik, secara umum. Nanti secara lebih spesifik anak-anak mulai membutuhkan tanggapan yang juga lebih spesifik untuk kehidupannya. Tapi dasar ini harus anak peroleh. Dalam rangka orang tua berkomunikasi dengan anak, kalau itu yang agak sulit saya rasa pada masa kecil. Seringkali kita itu tanpa sengaja mungkin ya agak mengolok-olok anak kita gitu. Nah itu ada dampaknya enggak Bapak? Kalau itu dilakukan terus-menerus. Mengolok-olok gitu ya. Misalnya aja sejak kecil itu sudah digondol rambutnya. Jadi rambutnya sudah dipotong habis gitu. Lalu anak ini tidak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan gondolnya itu tadi. Saya kira olok-olokan seperti itu lebih banyak dampak negatif daripada positifnya. Ada anak-anak yang misalkan dipanggil si gendut. Dia waktu dia masih lebih kecil, umur 3 tahun, dia belum bisa mengerti ya. Tapi waktu dia sudah berusia 8-9 tahun, di saat dia mulai baru bisa mengerti apa itu namanya malu, saya kira dipanggil gundul-gundul itu atau dipanggil gendut-gendut itu akan menciptakan rasa malu padanya.
dan bahwa dia itu bukanlah seorang anak yang menarik ya. Jadi orang tua perlu ya memberikan masukan yang mengkonfirmasikan bahwa si anak itu baik, anak itu berharga, bukannya bahan lelucon atau ejekan. Tapi sebenarnya mulai kapan anak itu membutuhkan konsep diri yang jelas, mempunyai jati diri yang jelas? Dia mulai membutuhkannya secara serius pada masa dia memasuki usia remaja. Jadi pada masa sekitar usia 12 tahun. Disitulah anak-anak sebetulnya sudah harus memiliki secara mendasar ya gambaran tentang siapa dia. Barulah dia bisa masuk ke dalam dunia remajanya dengan lebih aman. Kalau ada masukan-masukan dari teman yang bertolak belakang dengan yang dia sudah terima dari orang tuanya, dia berkesempatan untuk membandingkan dan mengevaluasi mana yang benar. Kalau orang tua tidak memberikan sama sekali masukan kepadanya, dia akan mencaplok yang dia terima dari teman-temannya. Tadi Pak Paul kan sudah katakan dasarnya itu sudah dibangun mulai kecil gitu Pak Paul ya. Nah, sampai ke usia yang ke-12, apa peran orang tua lalu Pak Paul? Selain dari tetap ya mengkomunikasikan bahwa mereka penting, mereka berharga dan mereka dikasihi, orang tua juga perlu memberikan dasar yang kedua kepada anak-anak. Peranannya di sini adalah bahwa kamu baik, tapi kamu bisa lebih baik. Di sini maksudnya adalah orang tua perlu mengarahkan anak kemana dia harus bertindak atau pergi, dengan siapa dia bergaul, hidup seperti apa yang baik. Nah, engkau ini sebetulnya siapa? Dan engkau seharusnya lah menjadi seperti apa? Nah, inilah hal-hal yang perlu dikomunikasikan kepada si anak. Dan ini bisa disampaikannya dengan cara yang sangat informal sekali. Tidak harus melalui suatu pelajaran atau pemahaman Alkitab di rumah. Melalui bincang-bincang informal, orang tua bisa mulai memasukkan kata-kata yang membuat anak mengerti seharusnya dia seperti apa. Jadi, kalau yang tadi yang pertama, mengasihi anak, supaya anak tahu bahwa dirinya adalah seseorang yang dikasihi, seseorang yang berharga. Disiplin, teguran, atau nasihat dan pengarahan, itu sebetulnya merupakan upaya orang tua untuk mengatakan kepada si anak, engkau baik, tapi engkau masih bisa lebih baik lagi. Engkau lebih bisa menjadi orang yang seharusnya Tuhan kehendaki bagimu. Nah, di sini peranan orang tua untuk mulai mengarahkan si anak melakukan hal yang benar. Tentu banyak ya orang tua yang sudah memberikan pengarahan-pengarahan yang baik kepada anak-anaknya ya. Dan waktu di rumah juga anak-anak itu rasanya menurut ya. Tapi ketika dia bergaul keluar ya, anak ini kadang-kadang berubah gitu Bapak. Jadinya yang dulu anak ini menjadi manis, anak yang menurut, dan orang tua juga sudah mengarahkan semaksimal mungkin. Tapi kadang-kadang waktu bergaul di luar, dia bisa keluar dari rel gitu loh Bapak. Sehingga itu mengejutkan kadang-kadang kepada orang tua. Saya mengibaratkan anak-anak itu seperti anak-anak yang berenang di kolam renang yang kecil. Dia akan berkata, saya bisa berenang, saya bisa berenang. Dan kita memang sudah mengajarkan dia berenang. Dengan gayanya dia berenang ya. Tapi waktu kita taruh dia di lautan, ya, di tepi laut, dan menyuruhnya berenang di tengah gelombang, saya kira ceritanya akan lain. Dia akan terombang-ambing oleh gelombang tersebut. Jadi yang saya mau katakan adalah, di rumah, si anak memang sama-sama di air seperti dia di lautan. Tapi di rumah itu seperti kolam kecil, yang boleh dikata tidak ada gelombangnya. Begitu diterjunkan di tepi laut, di mana ada gelombang besar, kemampuan berenangnya tiba-tiba diuji ulang. Dan akan ada waktu di mana dia memang akan dihempaskan oleh gelombang itu. Namun kalau dia memang sudah bisa berenang, pada akhirnya dia akan berenang lagi melalui ombak-ombak itu, sehingga tidak terseret oleh ombak. Iya, saya tertarik tadi yang Ibu Ida katakan, Pak. Jadi ada memang remaja, ini sudah masuk remaja, yang punya dua sisi yang berbeda gitu. Di rumah dia kelihatan manis,
sehingga menyukakan hati kita sebagai orang tua. Tapi kita dapat laporan dari gurunya atau dari teman-teman kita bahwa anakmu tuh gini yang bertolak belakang. Bagaimana bisa hal itu terjadi, Pak? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia kebetulan berkumpul dengan teman-teman yang mempunyai gaya hidup atau nilai-nilai hidup sangat berbeda dengan yang dianut oleh orang tuanya. Nah, kalau kebetulan mirip atau sama, biasanya gejolaknya tidak terlalu besar. Tapi kalau teman-teman mempunyai nilai hidup atau gaya hidup yang sangat berlainan dengan orang tua, si anak cenderung akan mulai terseret-seret. Contoh, orang tua hemat. Orang tua mengajarkan untuk hanya membeli barang yang baru kalau barang yang lama sudah rusak. Tapi teman-teman di sekolah misalkan mempunyai filsafat kehidupan, belilah barang yang menjadi modenya atau trennya. Nah, yang mana yang dia harus ikuti? Menunggu baju yang sama yang dia pakai 3 tahun yang lalu sampai rusak baru beli baju baru? Atau dia beli baju baru meskipun dia belum perlu baju baru? Kenapa dia beli? Karena memang trennya. Nah, ini saja biasanya menimbulkan suatu konflik. Masalahnya kalau dia tidak memakai baju yang baru, trennya yang sekarang ini, dia akan dilihat kuno. Dan itu sangat memalukannya. Dia merasa dia di luar dari kelompoknya. Jadi ada kalanya kita masih waspada untuk mengerti anak juga bahwa memang teman-teman tidak mempunyai gaya hidup atau nilai hidup yang sama dengan kita. Nah, kalau sampai terjadi begitu, apakah kita sebagai orang tua itu lalu berkesimpulan, wah saya ini salah didik anak, gitu, sehingga tidak terbentuk jati diri yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Enggak. Jadi ada waktu di mana si anak ini memang seperti tadi ya, berenang di laut, sehingga akan mulai dihempaskan oleh ombak. Tapi kok saya percaya, kalau orang tua terus memantau, terus memberikan masukan, ini enggak benar. Kamu baru beli baju, sekarang mau beli baju lagi. Dan baju ini begini mahal, bukan harga yang murah. Mama sendiri atau papa sendiri tidak membeli baju yang begini mahal. Saya nggak keberatan kau beli baju yang mahal, tapi jangan sekarang. Tunggu lagi sebulan lagi, misalnya seperti itu. Nah, si anak sedikit banyak akan mendapatkan rem, dan dia tidak terlalu terhempas oleh teman-temannya. Jadi paling tidak dia masih ingat ya akan pesan-pesan dan pengarahan dari orang tua itu paling tidak masih membekas ya Pak Paul. Betul. Dan bekas-bekasnya tidak menguap begitu saja, Bu Ida. Sebetulnya masih ada. Tapi memang dia harus bergumul untuk mengikuti kehendak orang tuanya. Sebab memang dia harus melawan arus di tengah-tengah teman-temannya itu. Jadi ada kalanya memang sikap anak bertolak belakang karena lingkungan atau teman-temannya mempunyai gaya hidup yang terlalu jauh berbeda dengan kehidupan kita orang tua. Tapi ada yang lain juga ya, kenapa anak-anak akhirnya bisa bertolak belakang. Yang kedua adalah anak-anak remaja memang sedang memasuki usia di mana dia mulai berpikir sendiri. Sebelumnya dia berpikir melalui pikiran orang tua. Apa yang dikatakan orang tua, itulah yang dia anggap sebagai yang paling benar. Pada usia remaja dia sudah mulai bisa berpikir abstrak dan kritis. Dan mulailah dia mempertanyakan yang sudah digariskan oleh orang tuanya. Nah, ini adalah sebagai suatu bagian yang normal alamiah dalam pertumbuhan remaja. Dia mulai mempertanyakan. Nah, mulailah dia berdebat memang. Mulailah dia seolah-olah tidak mau terima yang dikatakan oleh orang tuanya. Tapi sampai batas yang wajar, ini adalah hal yang sehat. Karena dia benar-benar mulai mengepakkan sayapnya. Mulai mau berpikir sendiri. Nah, orang tua perlu menghadapinya dengan bijaksana. Jangan menggempur dia. Jangan berkata, engkau mau mengkhianati kami. Engkau mau membuang nilai-nilai iman kami atau cara-cara hidup kami. Engkau sekarang berubah. Engkau sudah dirusak oleh teman-temanmu. Nah, jangan kita menggempurnya seperti itu. Lebih baik kita dengarkan kenapa dia mempertanyakan. Kita harus menjawabnya selogis mungkin. Sebab jawaban yang pokoknya inilah yang saya maksud atau yang saya minta, itu susah diterima oleh si anak.
Jadi kita harus menjawab juga dengan logis. Dan kita juga memasuki jiwanya dengan berkata, iya, saya pun juga kadang-kala misalnya mempertanyakan, kenapa kok begini ya? Kenapa kok begitu ya? Kenapa misalnya, kalau Tuhan mengasihi kita, kok Tuhan membiarkan kita menderita? Saya pun kadang-kadang nggak mengerti itu. Misalnya. Jadi kita pun mulai harus berani ya mengidentifikasi diri dengan mereka, sehingga mereka bisa melihat orang tua bukanlah seperti Hitler, seperti tirani ya, yang memaksakan kehendaknya, tapi bisa juga memahami pergumulan mereka. Gitu. Sebab memang dia akan mulai mempertanyakan, sehingga kadang-kadang membuat orang tua merasa, aduh yang saya sudah ajarkan kok hilang. Iya, dan bahkan kita kadang frustrasi gitu loh Pak. Ya sudah diajarkan yang baik, tetap akhirnya buahnya tuh tidak kelihatan gitu loh. Ya. Tapi sebetulnya ya saya harus tekankan nggak hilang begitu saja. Dan jangan bosan, jangan sampai kita berhenti memberikan pantauan. Sebab di tengah-tengah kancah mereka ya, kancah hidupan remaja, suara kita tetap mereka harus bisa dengar. Jangan sampai kita tidak lagi berdengung. Begitu. Makanya, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah menyajikan di dalam acara Telaga ini peranan teman di dalam kehidupan remaja. Nah, di sini Pak Paul, di dalam pembentukan jati diri itu kan tidak luput dari peranan teman itu. Tetapi tetap sebagai orang tua itu peranannya apa sih? Kita bisa secara spesifiknya sekarang, kita bisa selain dari memberitahukan bahwa mereka yang dikasihi, mereka adalah anak yang penting buat kita, terus kemudian mereka adalah anak-anak yang bisa lebih baik lagi dengan memberikan pengarahan, kita mulai bisa memberitahukan kepada mereka bahwa mereka mempunyai kemampuan-kemampuan atau keunikan-keunikan tertentu. Jadi disinilah fungsi orang tua, yaitu sebagai pemberitahu, sebagai pemberi tanggapan, sebagai cermin yang bisa memberitahukan anak, inilah yang seharusnya kamu miliki dan inilah kan kamu sekarang. Jadi kesanggupan apa, kebisaan apa, keunikan apa yang spesial tentang tubuhnya, tentang caranya dia bicara, tentang cara dia bergaul dengan orang. Inilah yang perlu anak-anak akhirnya ketahui. Pakai contoh, saya pernah berkata kepada salah satu anak saya bahwa dia akan menjadi seorang guru yang baik. Ini saya katakan beberapa tahun yang lalu. Dia bertanya, kenapa papa berkata demikian? Saya bilang, kamu orang yang sangat ramah. Dan kamu orang yang senang menolong. Nah, seorang guru perlu mempunyai sifat ramah dan mau menolong. Dia pasti disenangi muridnya. Kedua, kamu adalah seorang anak yang kreatif. Kamu bisa menggambar dengan baik. Nah, itu adalah kemampuan yang sangat dihargai oleh seorang anak. Anak-anak didik akan senang kalau gurunya itu bisa menggambar, bisa kreatif. Nah, yang saya lakukan adalah saya mulai menanamkan arah hidupnya. Saya tidak tahu pasti dia akan menjadi apa nanti, itu urusan Tuhan. Tapi sebagai orang tua kita perlu mulai menanamkan secara spesifik arah hidupnya dengan membukakan kepada si anak ya kemampuannya, keunikan yang khusus itu. Sehingga anak mulai melihat, oh saya ini nanti bisa menjadi guru. Kadang-kadang waktu saya bicara dengan dia suka berkata, nanti saya mau menjadi guru. Nantinya dia jadi guru atau tidak, itu sekali lagi di tangan Tuhan. Yang paling penting dia mengerti bahwa hidupnya itu menuju ke suatu titik atau arah tertentu. Nah, itu yang penting. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu tidak tahu sama sekali tentang keunikan dirinya, sehingga juga hidupnya seperti layang-layang yang sudah putus. Gitu. Nah, apakah kita sebagai orang tua itu bisa tahu apakah anak kita itu sudah menemukan jati dirinya atau belum, itu bisa tahu enggak Pak? Saya kira kita bisa mendeteksinya ya dengan cara berapa mudahnya dia terombang-ambing. Anak yang mudah terombang-ambingnya, dan misalkan dia terombang-ambing oleh temannya bertahun-tahun. Nah, itu saya kira memperlihatkan bahwa proses pembentukan jati dirinya memakan waktu yang lebih lama. Enggak semua anak sama. Ada yang lebih lamban, ada yang lebih cepat. Nah, ada yang lebih lamban.
Mungkin saja karena kecenderungannya memang untuk sedikit lebih nakal, lebih badung dan sebagainya. Sehingga membuat dia lebih banyak bergumul ya untuk menggabungkan masukan dari orang tua dan masukan dari teman-temannya. Apakah benar bahwa seorang anak perempuan, remaja putri itu lebih cepat menemukan jati dirinya dibandingkan remaja pria? Seharusnya tidak. Seolah-olah iya ya. Seolah-olah iya. Karena biasanya yang menunjukkan problem atau perilaku bermasalah adalah anak putra ya. Putra. Nah. Tapi sebetulnya saya kira bisa dikatakan ya sama. Nggak bisa sama semua orang, tapi ya saya kira pria dan wanita ya sama. Iya. Nah, apakah seseorang yang sekali sudah menemukan jati dirinya, dia akan tetap di situ atau bisa berubah nanti suatu saat? Dia akan mempertahankan kira-kira ya bagian dasar dari dirinya itu. Tapi dia akan terus memolesnya, menambahkannya dengan masukan yang baru. Yang tidak relevan lagi dia akan tanggalkan, kemudian dia masukkan lagi yang baru. Terus menerus menjadi suatu proses yang dinamis. Iya. Nah, sehubungan dengan pembentukan jati diri ini yang sangat besar peranan orang tua. Apa yang Alkitab itu katakan kepada kita itu, Bapak? Amsal 1 ayat 8 berkata, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ayat 9, "Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu." Jadi memang Tuhan meminta anak-anak mendengarkan didikan orang tua. Ibaratnya seperti karangan bunga atau kalung bagi leher si anak yang akan menghiasi si anak. Nah, tugas orang tua sudah pasti adalah memberi didikan dan memberikan ajaran. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Itu memang tugas yang Tuhan embankan. Dan waktu anak akhirnya menerima, ini menjadi karangan bunga untuk kepalanya, serta kalung untuk lehernya. Ya, mungkin yang agak sulit itu bagi orang tua yang dulunya, waktu masa remajanya, dia sendiri kesulitan di dalam menemukan jati dirinya. Sehingga sekarang di dalam melakukan bantuan terhadap anaknya untuk menemukan jati dirinya juga sulit gitu, Bapak. Kita bisa melakukannya dengan cara yang sederhana, yaitu mulailah melihat kualitas si anak yang sederhana, yang simpel-simpel. Misalkan kesabarannya, ketekunannya. Dari situlah kita mulai. Kita berikan tanggapan. Kamu anak yang tekun ya. Kamu anak yang rajin ya. Saya tahu pasti kok. Anak yang rajin, anak yang tekun, kebanyakan bisa mencapai atau menghasilkan banyak dalam hidupnya. Nah, itu jati diri. Oh, saya tekun ya. Oh, saya rajin ya. Jadi mulailah dengan hal-hal sederhana seperti itu. Namun sangat bermakna bagi pertumbuhan si anak. Ya. Jadi terutama hal-hal yang positif yang dimiliki oleh anak itu yang terus kita tumbuh kembangkan di dalam diri anak itu. Betul. Ya. Betul. Saya percaya memang itu panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang tua untuk generasi yang akan datang ini, Bapak ya. Betul. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami sudah mempersembahkan sebuah perbincangan tentang peranan orang tua di dalam pembentukan jati diri anak remajanya. Dan perbincangan ini kami lakukan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini dengan menanyakan hal-hal seputar pembicaraan ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.